Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Nurholik dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menganalisa dan mengevaluasi keadaan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru dan Reformasi. Yaitu, yang pertama, Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1967 sampai 1968. Latar belakang Orde Baru, adanya pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965. Dua, political solution, sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno, tidak segera dilaksanakan sehingga rakyat menjadi marah dan mengadakan demonstrasi. Yang ketiga, adanya aksi Tritura yang dipelopori pemuda mahasiswa demonstrasi. 4. Surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan negara. Yang kelima, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Secara singkat, Orde Baru dilatar belakangi oleh gerakan G30S PKI yang menimbulkan lunturnya kepercayaan rakyat kepada Presiden Soekarno, sehingga banyak aksi-aksi yang dipelopori oleh kami atau mahasiswa, KPPI, pelajar, KABI atau buruh, KAWI, wanita, KAGI dalam kurung guru, yang membentuk Front Pancasila. Masa transisi Orde Baru 1966 sampai 1967. Adanya aksi Tritura, 3 tuntunan rakyat, Super Semar, Surah Pemerintah 11 Maret, dualisme kepemimpinan. 1. Aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat, merupakan tuntutan yang dikeluarkan oleh Front Pancasila pada tanggal 12 Januari 1966. Isi Tritura: 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. 2. Bersihkan kabinet dan Dwi Kora dari unsur PKI. 3. Turunkan harga barang. Yang kedua, Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, merupakan penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Tindakan yang dilakukan oleh Soeharto adalah: 1. Membubarkan dan melarang PKI serta ormasnya. 2. Keputusan Presiden nomor 5 tanggal 19 Maret 1966 tentang penahanan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam G30S PKI. Nomor 3. Dualisme kepemimpinan. Sidang Umum MPRS RIU 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Nawa Karsa adalah pidato pertanggungjawaban Soekarno. Namun pidato tersebut ditolak karena dinilai tidak mencerminkan harapan rakyat dan tidak jelasnya sikap pemerintah terhadap G30S PKI. Ketetapan MPRS nomor 1 nomor 9 garis miring MPRS 1966 tentang Super Semar perlu menjamin keamanan dan ketenangan dan kestabilan revolusi. 2. Nomor 11 MPRS garis miring 1966 tentang pemilihan umum dilakukan selambat-lambatnya 5 Juli 1968. Nomor 3. Nomor 13 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang Kabinet Ampera dalam kurung orang dari golongan TNI untuk melaksanakan Tritura. Kabinet Ampera dilantik pada tanggal 8 Juli 1966. Tugasnya dikenal sebagai Dwe Dharma dalam kurung stabilisasi politik dan ekonomi. Programnya disebut Catur Karya, Sandang Pangan Politik Bebas Aktif Pemilu Anti Kolonial dan Imperialisme. 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi presiden. Masa reformasi adalah masa terjadi sejak 1998 sampai tidak tahu kapan. Kronologis masa reformasi: 1. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Asia Tenggara. 2. Krisis legitimasi kepada pemerintah akibat KKN dan sentralisme. Ketiga, pemilu 1997, Golkar menang, Soeharto dipilih Bakar untuk lanjut ke presiden 1998 sampai 2003. Nomor 4, adanya 6 agenda reformasi. Nomor 5, tragedi Trisakti 6 sampai 12 sampai 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar Indonesia. Nomor 7, pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998. Nomor 9,
Presiden Soeharto digantikan oleh wakil yaitu B.J. Habibie. Presiden pada masa reformasi. Nomor 1, masa pemerintahan B.J. Habibie. Tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999. Hanya setahun 5 bulan. Kebijakan yaitu membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum, lalu membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Selanjutnya melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, menaikkan harga tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000, mengadakan jejak pendapat bagi warga Timur untuk memilih mereka masih tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 diikuti 48 partai. 2. Masa Abdurrahman Wahid, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, tahun 9 bulan. Kebijakannya membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan TNI dan polisi, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, persetujuan Papua mengganti nama Irian Jaya, dan persetujuan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua Desember 1999. Memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi 1. Pemilihan MPR atau DPR, mengembalikan kedaulatan kenangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun dan membekukan Partai Golkar, menggalakkan toleransi, terlibat dalam skandal Brunei Gates dan Bolo Gates. 3. Megawati Soekarno Putri, 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, 3 tahun 3 bulan. Kebijakan membentuk Kabinet Gotong Royong, pembentukan KPK, privatisasi BUMN, penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, kenaikan pendapatan per kapita Indonesia, pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti 24 partai pemilihan anggota legislatif 5 April 2004. Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, 10 tahun. Kebijakannya ialah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, konversi minyak tanah ke gas, dana pendidikan 20% dari APBN, kesepakatan perdamaian dan gerakan Aceh Merdeka, pemberian BLT dan BLSN sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM, dan Bailot Bank Senturi. Pemilu legislatif 9 April 2009 diikuti 34 partai nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Pemilu 2014, pemilu legislatif 9 April 2014 diikuti oleh 12 partai nasional dan 3 parpol lokal Aceh. 5. Joko Widodo 2014 sampai 2025. Kebijakan membentuk Kabinet Kerja, membentuk Kabinet Indonesia Maju belum berakhir hingga saat ini. Dampak positif dan negatif masa Orde Baru. Politik. Dampak positif, meningkatkan kekuatan peran negara dalam masyarakat. Program pemerintahan terencana dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Dampak negatif, pemerintahan bersifat otoriter, dominatif, dan sentralisasi. Sistem perwakilan hanya bersifat semu, jadi hanya untuk sebagai lembaga saja untuk melanggengkan kekuasaan. Kebebasan pers yang sangat dibatasi, pemilu yang kurang demokratis. B. Ekonomi. Dampak positif, Indonesia memenuhi kebutuhan berasnya sendiri, swasembada beras, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan rakyat, menurunnya harga sembako dan BBM. Dampak negatif, meningkatkan korupsi dan nepotisme baik dalam politik maupun ekonomi, adanya kesenjangan ekonomi. Dampak positif dan negatif masa reformasi. Politik, masyarakat mendapatkan kebebasan menyampaikan aspirasi dan kritik pemerintah. Derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis. Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional. Dampak negatif, iklim politik yang semerawut karena banyak yang menyalahkan artikan demokrasi. Kebebasan penyampaian pendapat semakin tidak beretika. Demokrasi justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat.
derajat. Meningkatnya kerusuhan di masyarakat. B. Ekonomi. Dampak positif, dibentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau dalam kurung BPPN. Dan pemerintah dapat mengendalikan pasar. Dampak negatif, terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan lumpuh perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika semakin lemah. Harga tidak terkendali, banyaknya pengangguran. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.